dari penderitaan atau dia menang dari penderitaan? Dia menang daripada penderitaan. Bahkan saudara, ketika Paulus ada, seandainya kalau dia ada di G3 di Siro, kemudian kita mulai kembali retret di Shiroyama. Masih ingat Shiroyama? Kenangan masa lalu. Kemudian kita hari terakhir kita berenang di sungai itu, masih ingat? Ada yang terapung-apung seperti boneka, ada yang tenggelam seperti batu karang, ada yang pakai tali ditarik-tarik tapi ditekan, ayo. Saudara masih ingat itu? Kemudian tiba-tiba Paulus membuka bajunya. Seandainya Paulus ada di tengah, dia membuka bajunya, membuka jubahnya, membuka bajunya dan dia mau masuk, tinggal hanya celananya saja. Dia mau masuk terjun, kita kaget. Mungkin kita kaget karena kita melihat kenapa ada bentol-bentol yang ada di belakangnya. Kemudian kita bertanya Paulus, kenapa ada bekas luka? Kenapa ada secari daging yang tidak menutupi bagian yang lain, tapi ada semacam ada gumpalan di situ? Dia akan bertanya, dia akan menjawab, itu karena Injil. Itu karena Injil, karena Injil. Tapi aku bukan menjadi pribadi yang kalah, tapi aku menjadi pribadi yang menang. Saudaraku, kalau dibanding penderitaan Paulus dengan saudara dan saya, tidak sebanding apa-apa. Tapi kadang-kadang sudah melayani sedikit, merasa sudah banyak berkorban untuk Tuhan, merasa sudah memberi untuk Tuhan, merasa Tuhan berhutang untuk kita. Mulai kita katakan bahwa aduh saya terlalu menderita, begini begitu, alasannya macam-macam. Tapi Paulus tidak pernah punya alasan. Kebangkitan Kristus memberikan semangat baru untuk menang terhadap tantangan dan pergumulan hidup. Sehingga jangan sampai engkau punya pergumulan noe-noe. Tahu noe-noe itu bahasa kami Timur itu. Loyo-loyo. Letoy-letoy. Apa itu? Menang? Menang. Tuhan Yesus menang? Menang. Betul menang? Menang. Dan menang? Menang? Menang. Tapi tidak ada semangat apa-apa. Paulus punya semangat karena kebangkitan Tuhan. Dia menang terhadap tantangan hidup ini. Jangan sampai tantangan sedikit loyo. Putus pacar, tidak mau datang ke gereja. Kalau memang pacar dari gereja. Dekubi sedikit. Depak pusing. Kenapa pusing? Tidak kerja ini susah. Kenapa gak kerja? Memang gak ada kerjaan. Dengar-dengar. Ternyata ada kerjaan. Berapa? 1.100. Saya mengimani 1.400. Salah siapa? Bapak tidak tahu penderitaan saya. Bapak saya menderita sekali. Saya tidak ada kerjaan. Saya berdoa aja pusing, apalagi dia. Saya berdoa bagaimana? Penderitaan sedikit loh ya, tak mau. Masalah sedikit, ada kutil sedikit, ada pergumulan. Kenapa dia datang? Ada pergumulan. Kenapa ada kutil? Kenapa dia datang? Iya, mata saya agak kerong. Kenapa dia datang? Iya, terlalu banyak makan daging babi jadi bibir miring. Alasan macam-macam. Tapi kita bersyukur ada yang tetap setia kepada Tuhan. Saudara, kemenangan Kristus memberikan gaya kehidupan untuk melawan setiap tantangan dan pergumulan. Sebenarnya kemenangan penting. Masalahnya kita mau nyambut nggak kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Amin. Kita bangkit berdiri. Saya mengucapkan itu Dios. Kita akan kembali lagi. Aku mau hidup kudus. Sungguh-sungguh kita meresponi bagian firman Tuhan. Kalau menjadi kekuatan bagi kita. Yesus bangkit, mengalahkan maut, mengalahkan iblis dan kuasa maut. Yesus bangkit memberikan pengharapan bahwa kematian bukan akhir dari hidup ini, tapi ada kebangkitan, dan lewat kebangkitan kita menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan.
Kebangkitan Kristus memberikan satu semangat dan kekuatan untuk mengalahkan setiap tantangan dan pergumulan hidup. Kita bisa menerima semuanya kalau kita punya komitmen yang sungguh dan kita katakan, Tuhan, aku mau hidup kudus di hadapan-Mu. Maka pujian ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan.